ingin memaparkan materi tentang tabulasi Kwiatkowski dan materi tentang half adder and full adder. Anggota kelompok kami berjumlah 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Mula Sikira. Yang kedua, Karina. Yang ketiga, Melinda. Yang keempat, Ayu Rizky Fajarna. Yang kelima, Nuril Azlah. Dan yang keenam, Monika Anissa Fitri. Baik, selanjutnya penjelasan tentang tabulasi Kwiatkowski akan dijelaskan oleh Karina. Saya akan menjelaskan pengertian tentang tabulasi Kwiatkowski. Tabulasi Kwiatkowski biasa digunakan untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan variabel lebih dari 6 yang dengan peta karena cenderung lebih rumit. Sistem ini sangat sistematis dan cocok untuk penyederhanaan dengan memakai komputer digital. Fungsi yang akan disederhanakan dengan metode tabulasi harus dalam bentuk jumlah perkalian atau suku. Selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan penyusunan utama. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan pengelompokan semua suku min berdasarkan cacah bit 1. Penyederhanaan dilakukan dengan penggabungan suku min yang berbeda 1 bit dari tiap kelompok. Halo teman-teman, saya Nuril Azillah. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal tabulasi Kwiatkowski. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal berupa fungsi minstream 2, 6, 7, 8, 9, 13, dan 15. Untuk mempermudah kita dalam mencari konversi desimal ke biner, saya telah menyediakan 4 variabel merupakan A, B, C, dan D. Di sini kita buat dulu konversi desimal ke binernya seperti biasa. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sesudah tersedia variabel seperti ini, kita akan lanjut membuat tabel konversi desimal ke biner. Kita buat dulu desimalnya sesuai dengan soal 2 sampai 15. Untuk biner, supaya mudah kita tulis variabelnya A sampai D. Teman yang masih bingung cara untuk menulis biner, itu caranya dengan melihat variabel kita sediakan pada awal. Nah, di sini kan desimalnya 2. Kita lihat pada variabel yang telah kita sediakan di mana terdapat hasil angka 2. Di sini kita dapat lihat angka 2-nya itu ada di variabel C. Maka nanti kita buat ke biner. Pada bilangan variabel C itu kita buat pada variabel biner C nanti yaitu bilangan cacah bit 1. Selain dari itu kita buat bilangan 0. Gitu pula pada desimal 6. Kita lihat di sini di mana terletak pada variabel yang telah kita sediakan di awal itu 6. Karena tidak ada, maka caranya kita jumlahkan. Tidak ada 6, kita lihat angka berapa ditambah berapa, dapat hasilnya 6. Di sini saya akan menjumlahkan 4 dan 2, sama dengan 6. Jadi nanti pada variabel B dan C kita akan membuat bilangan cacah bit 1. Selain dari itu kita buat bilangan 0. Begitu pula untuk angka 7 dan sampai 15. Cara pembuatannya sangat mudah kan teman-teman. Jadi setelah kita menentukan desimal ke biner, sekarang kita akan membuat pengelompokan semua suku min berdasarkan cacah bit. Untuk menentukan cacah bit 1 dengan jumlah 1 sampai 4, di sini kita lihat pada tabel desimal ke biner. Pada cacah bit 1 mal 2 itu ada berapa jumlah cacah bit satunya. Karena di 2 itu ada 1 cacah bit 1, maka dia dikelompokkan pada cacah bit 1 berjumlah 1. Begitu pula selanjutnya kita lihat pada mal ke 8. Ada berapa cacah bit satunya? Ternyata pada desimal ke 8 cacah bit satunya ada 1. Jadi 2 dan 8 dia dikelompokkan pada cacah bit berjumlah cacah bit 1 berjumlah. Selanjutnya karena sudah habis cacah bit 1 berjumlah 1, kita lanjut kepada cacah bit 1 berjumlah 2. Di sini ada 6 dan 9. 6 dan 9 cacah bit 1 berjumlah 2.
Selanjutnya, karena sudah habis cacah bit 1 berjumlah 2, kita lanjut kepada pengelompokan cacah bit 1 berjumlah 3. Cacah bit 1 berjumlah 3 ada pada 7 dan 13. Begitu pula selanjutnya teman-teman, cara menentukan atau mengelompokkan suku min berdasarkan cacah bit 1 itu dikelompokkan dengan cara melihat berapa jumlah bit 1 cacah bit 1-nya pada tabel desimal ke biner. Setelah habis semua kita tentukan, jangan lupa dicentang ya teman-teman des yang sudah kita kelompokkan. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan penggabungan suku min yang berbeda 1 bit dari tiap kelompok. Caranya dengan melihat kombinasi yang berbeda pada tabel yang di atas. Di sini saya sudah membuat. Pertama kita lihat dulu daripada pengelompokan cacah bit jumlah 1 ke cacah bit 1 berjumlah 2. Di sini saya lihat 2 ke 6. Adakah satu kombinasi yang berbeda? Ke 0, 0 ke 1, 1 ke 1, 0 ke 0. Nah, ternyata 2 ke 6 itu ada satu kombinasi yang berbeda. Jadi dapat langsung mengelompokkan 2 ke 6. Setelah habis kita kelompokkan cacah bit 1 berjumlah 1 bit 1 berjumlah 2. Bila sudah habis, kita kelompokkan lagi cacah bit 2 ke cacah bit 1 berjumlah 2 ke cacah bit 1 berjumlah 3. Begitu pula selanjutnya hingga habis teman-teman. Selanjutnya kita melihat lagi pengelompokan kedua itu dengan melihat strip pada tempat yang sama pada setiap desimalnya. Jadi karena di sini saya lipnya ada yang sama, akan tetapi kombinasinya lebih dari 1. Jadi di sini kita tidak bisa centang teman-teman dan kita akan lanjut buat ke tabel. Tabel akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maulia Sakira. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal tabulasi Penderecki. Sebelumnya contoh soal ini telah dijelaskan oleh Nada Azila dan saya akan melanjutkannya di bagian peran implikan. Jadi hasil yang didapat oleh Nada Azila yaitu sebagai berikut, di mana hasil ini didapat dari pengelompokan berdasarkan cacah bit 1. Kemudian saya akan membawa hasil ini ke dalam bentuk tabel seperti ini. Tabel ini kemudian akan saya silangkan menurut angka-angka yang ada di sini. Di sini ada angka 2 dan 6, maka akan saya silangkan di 2 dan 6. 8 dan 9 kita silangkan. 6 dan 7 juga kita silangkan. 9 dan 13. Kemudian ada 7 dan 15. 7, 15. Dan yang terakhir ada 13 dan 15. 13 dan 15. Nah, setelah kita silangkan semua angka-angka yang ada di ini yang didapatkan oleh Azila tadi, maka selanjutnya kita akan mencari kolom yang hanya mempunyai satu silang. Ingat, kolom yang hanya mempunyai satu silang. Lihat, 2 di kolomnya ini hanya mempunyai satu silang. Maka kita bulatkan. Kenapa kita bulatkan? Karena ini menjadi peran implikan inti. Ini kita akan jadikan peran implikan inti. Sedangkan 6 dia mempunyai 2 silang, berarti bukan peran implikan inti, tidak kita silangkan. 7 juga mempunyai 2 silang, 8 mempunyai 1 silang, maka kita kolomkan. 9 mempunyai 2 silang, 13 juga 2 silang, 15 juga mempunyai 2 silang. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita akan menceklis satu-satu angka yang menjadi peran implikan inti. Di kolom 2 ada 2,6. Berarti kita ceklis dulu 2 sama 6-nya. Dan di kolom 8 ada, maaf di baris ya, di baris 8 ini, di baris kolom 8 ada 8 dengan 9. Maka
kita contohkan dulu 8 dengan 9-nya. Setelah ini, kan kita telah mendapatkan prime implikan inti, yaitu 2, 6, 8, dan 9. Sedangkan 7, 13, dan 15 belum terwakilkan. Oleh karena itu, kita harus mencari harus mewakilkan 7, 13, dan 15 ini. Jadi, sebelum saya mewakilkan 7, 13, dan 15 ini, pertama saya akan menulis dulu hasil dari prime implikan inti ini. Jadi di sini saya akan tulis F sama dengan, kita lihat duanya di baris 2,6 ada 0, 1, 0. Jika 0 terletak di A, maka A kita aksenkan. A aksen, straight berarti B kita hilangkan atau tidak kita anggap. C1 maka tidak kita aksenkan. A, C, D-nya 0 maka kita aksenkan. D aksen. Kita tambah dengan baris yang ada di belakang ini. Binernya 1, 0, 0 straight. Berarti 1 mewakili A, tidak kita aksenkan. BC-nya kita aksenkan karena 0 ini mewakili B dan C. B aksen, C aksen. Sedangkan B-nya tidak kita anggap karena telah di straight. Baik, sekarang kita akan mencari bagian yang 7, 13, dan 15 ini. Sebelumnya, syarat untuk mencari untuk mewakilkan yang 7, 13, dan 15 ini. Sebelumnya, syarat untuk mencari untuk mewakilkan 7, 13, dan 15 ini adalah dengan cara mencari yang terdekat. Jadi, kita lihat di sini ada 4 kolom yang memiliki angka yang tidak terwakilkan tadi. Di kolom ini ada 7, di kolom di bawahnya lagi ada 13. Ini ada kedua yang tidak terwakilkan 7 dan 15, dan ini mempunyai dua bilangan yang terwakilkan 3 dan 13 dan 15. Maka saya akan mengambil dua bilangan ini saja. Kenapa seperti ini? Karena saat kita buat tabel seperti ini, kita buat tabel satuan lagi yang lebih sederhana, yang hanya mendefinisikan yang tidak terwakilkan tadi. Kita hanya meletakkan angka yang tidak terwakilkan tadi, yaitu 7, 13, dan 15. Kita silang seperti tadi juga, 7 kita silang, 9 dan 13. Ingat, di sini kita hanya memerlukan yang tidak terwakilkan. Jadi 6 dan 9 ini kita abaikan. 13, 7 dan 15, 13 dan 15, 13 dan 15. Lihat, dalam kolom ini, di kolom P15 terdapat 2 yang sama. 2 silang tidak terwakilkan. Dan di kolom 13-15 juga terdapat 2 angka yang tidak terwakilkan. Sedangkan di kolom 6,7 dan 9,13 hanya memiliki satu yang tidak angka yang tidak terwakilkan. Oleh karena itu saya mengambil yang ini yang lebih dekat. Dan hasil dari ini akan kita definisikan dari bentuk biner ke dalam bentuk variabel. Kita wakilkan ya. Baik. Di kolom 7,15 ada strip 111. Otomatis stripnya ini mewakili A. Jadi kita hilangkan atau tidak kita anggap. Dan kemudian ada BCD yang bernilai 111. Berarti di sini kita tambahkan B, C, dan D. Kenapa tidak aksen? Karena dia tidak bernilai 0. Karena B aksen, C aksen. Sedangkan D-nya
tidak kita anggap karena telah di-strip. Baik, sekarang kita akan mencari bagian yang 7, 13, dan 15 ini. Sebelumnya, syarat untuk untuk mewakilkan 7, 13, dan 15 ini adalah dengan cara mencari yang terdekat. Jadi, kita lihat di sini ada 4 kolom yang memiliki angka yang tidak terwakilkan tadi. Di kolom ini ada 7, di kolom di bawahnya lagi ada 13. Ini ada kedua yang tidak terwakilkan 7 dan 15, dan ini mempunyai dua bilangan yang tidak terwakilkan 13 dan 15. Maka saya akan mengambil dua bilangan ini saja. Kenapa seperti ini? Karena saat kita buat tabel seperti ini, kita buat tabel satuan lagi yang lebih sederhana, yang hanya mendefinisikan yang tidak terwakilkan tadi. Kita hanya meletakkan angka yang tidak terwakilkan tadi, yaitu 7, 13, dan 15. Kita silang seperti tadi juga, 7 kita silang, 9 dan 13. Ingat, di sini kita hanya memerlukan yang tidak terwakilkan. Jadi 6 dan 9 ini kita abaikan. 13, 7 dan 15, 13 dan 15, 13 dan 15. Lihat, dalam kolom ini, di kolom Q15 terdapat 2 yang sama. 2 silang tidak terwakilkan. Dan di kolom 13-15 juga terdapat 2 angka yang tidak terwakilkan. Sedangkan di kolom 6,7 dan 9,13 hanya memiliki satu yang angka yang tidak terwakilkan. Oleh karena itu saya mengambil yang ini yang lebih dekat. Dan hasil dari ini akan kita definisikan dari bentuk biner ke dalam bentuk variabel. Kita wakilkan ya. Baik, di kolom 7,15 ada strip 111. Otomatis stripnya ini mewakili A, jadi kita hilangkan atau tidak kita anggap. Dan kemudian ada BCD yang bernilai 111. Berarti di sini kita tambahkan B, C, dan D. Kenapa tidak aksen? Karena dia tidak bernilai 0. Karena ini kan sekumentum, jadi yang kita lihat itu nilai 1. Jika nilainya bernilai 0, kita aksenkan. Dan di kolom 13-15 ada 11 strip 1. Satunya ini mewakili A, satu yang kedua mewakili B, strip ini mewakili C. Berarti C-nya kita abaikan atau tidak kita anggap. Di sini kita tambahkan A, B, C kita hilangkan, tinggal D. Kita tambahkan di sini. Oleh karena itu, penyelesaian dari soal di atas, di mana F dalam kurung A, B, C, D dengan nilai 2, 6, 7, 8, 9, 13, dan 15, hasilnya yaitu A aksen, C di aksen, ditambah A, B aksen, C aksen, ditambah B, C, D, dan ditambah A, B, D. Inilah hasil dari contoh soal tabulasi Quine-McCloskey yang kami jelaskan. Sebelumnya, ini adalah contoh soal Quine-McCloskey yang fungsi lengkap. Artinya, ada yang terwakilkan dan ada yang tidak terwakilkan. Sedangkan ada satu contoh soal lagi yang fungsinya tidak lengkap. Artinya bagaimana itu? Artinya, semua angka-angka ini terwakilkan. Tidak ada yang tidak terwakilkan. Jika kejadiannya seperti itu, maka kita tidak usah lagi mencari dalam bentuk seperti ini. Langsung saja kita mendapatkan hasilnya dan selesai dengan mudah. Baik, saya akan menjelaskan
materi tentang half adder. Half adder adalah salah satu operasi penjumlahan pada bilangan biner yang paling sederhana. Digunakan hanya untuk menjumlahkan dua input satu bit, misalkan bilangan A dan B yang masing-masing terdiri dari satu digit angka. Dan juga menghasilkan dua output, yaitu sum atau summarial dan juga carry atau carry out yang terdiri dari satu bit. Nah, lanjut kita ke tabel kebenaran, di mana input ada dua bilangan A dan B. Langsung saja kita masukkan ke sum. Ini input satu masing-masing satu digit angka yang menghasilkan kelas kombinasi. Untuk input 0 dengan 0 jadi 0, input 0 dengan 1 jadi 1, input 1 dengan 0 jadi 1, input 1 dengan 1 menjadi 0. Nah, atau untuk mengetahui lebih sederhananya, jika kedua bilangan ini sama, 0 dengan 0 sama, jadi akan menghasilkan 0. Jika kedua input bilangan ini berbeda, 0 dengan 1 kan berbeda, jadi kita masukkan jadi 1. Nah, ini dari hasil output ini itu sesuai dengan gerbang logika XOR. Nah, lanjut kita ke output yang dari kita di sini ada input 0 dengan 0, kita 0, input 0 dengan 1 jadi 0, input 1 dengan 0 jadi 0, input 1 dengan 1 jadi 1. Untuk ini sesuai dengan gerbang logika dari hasil ini. Untuk lebih sederhananya untuk kita tahu bahwa ini kita ingat aja nih, jika 1 dengan 1 ini kita tambah nanti untuk kita bilang ke desimal, bilangan desimal 1 sama dengan 2. Nah, bilangan 2 ini kita konversikan kepada bilangan bulat menjadi 10. Nah, ini bilangan yang awal ini kita masukkan ke sini, yang akhirnya ini 0 ini kita masukkan ke sini. Nah, kita lanjut ke gerbang logikanya. Dari gerbang logika ini termasuk gerbang logika XOR, dan gerbang logika ini termasuk gerbang logika AND. Ini adalah contoh rangkaian half adder. Baik, saya akan menjelaskan gerbang logika full adder. Nah, sebelum kita menjelaskan gerbang logika full adder ini, kita harus tahu dulu full adder itu apa. Nah, full adder ialah menambahkan 3 input dan menghasilkan 2 output. Yang dua input pertama adalah input A dan input B. Dan ketiga merupakan input B atau input carry atau yang dinamakan C. Output carry digunakan sebagai C-on dan output normal dikatakan sebagai sum. Selanjutnya adalah carry-on. Karena pada carry-on ini kita menggunakan rumus A kali B tambah C, yaitu atau nama lainnya adalah N-on, yang mana A kali B dan tambahnya K-on. Sebagai contoh, nilai masuk 0 kali 1